Bapak yang sama-sama kita muliakan, Bunda Haya, Prof. Riyatno, serta Bunda Sari, dan seluruh petugas manaqib, mobil khusus pemangku hajat, Ibu Hajah Darmilia Saliyawati, dan seluruh ikhwan akhwat, rahimakumullah, semoga beliau semua dan kita senantiasa ada dalam doa pangersabah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya kita diistiqomahkan untuk mengamalkan, melestarikan amaliyah pencipta kesucian jiwa, senantiasa dibisarkan berkhidmah dengan pangersabah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuan Syekh di antara sabda mulia beliau pernah mengatakan di antaranya, pengalaman adalah guru yang paling utama. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang saya rasakan dan saya alami sebelum bertemu dengan Guru Agung Pangersabah. Dulu, eh, dari mulai saya sekolah SD, khususnya sekitar kelas 5 SD, itu sudah mulai ikut majelis-majelis ta'lim di Jakarta, majelis umum, majelis ta'lim, majelis sholawat, dibawa sama almarhum saya punya bapak ayah saya. Duduk dengan para ulama, para orang-orang soleh, para habaib, para kiai, dan beberapa kalimat dari orang tua saya, almarhum bapak saya, beliau mengatakan gini, setiap ketemu orang soleh, para habib, para ulama, usahakan kamu minta doa gitu. Minta doa, intinya seperti itu. Nah, itu saya lakukan dari mulai SD dan saya mulai paham setelah SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus sampai SMA. Dimanapun majelis di Jakarta saat itu sebelum saya kuliah keluar kota, ikut duduk sama mereka. Sama beliau semua orang-orang soleh, khususnya para habaib. Singkat cerita, setiap pertemuan dengan para habaib, saya teringat ada satu amalan yang selalu beliau berikan kepada saya khususnya dari beberapa amaliyah. Namun dari amalan tersebut saya belum baru sekedar di lisan dan fokus dengan mengamalkan wirid tersebut atau ijazah amalan tersebut hanya baru sampai lisan gitu. Belum masuk ke dalam makna dalam doa yang diberikan ijazah dari para ulama atau habaib tersebut. Singkat cerita, beberapa ulama di Jakarta, di Kuitang, Habib Ali Kuitang tuh majelisnya, dulu Habib Mundir Al-Musawa di Majelis Rasulullah, Al-Munawar, Pancoran, terus saya ke Condet, dan beberapa tempat, Al-Hawi, orang-orang soleh, Masya Allah, termasuk ke Haji Abdullah Syafi'i, di Jakarta, di Bekasi, dan beberapa tempat, itu beliau, keturunannya saat itu, kan udah pada wafat keturunannya para ulama, ketika saya minta doa dan ijazah, ada satu ijazah amalan, ibu bapak yang dimulakan Allah, yang ini tidak asing. Kalau ulama mengatakan ini hadis musalsal bil mahabbah. Jadi ketika seseorang menyampaikan hadis ini, para guru-guru pasti diawali dengan kata, aku mencintaimu, aku menyayangimu, dengan kurang lebih seperti itu. Nah, ada hadis dari Sayyidina, intinya hadis ini dari Mu'adz bin Jabal, yang intinya beliau itu pernah mendapat ijazah atau amalan dari Nabi SAW. Nah, intinya insya Allah kita tahu, Nabi SAW ketika mengatakan hadis ini kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, karena kita ketahui beliau itu dari kisahnya kalau tidak salah pemuda tapi luar biasa. Pemuda yang luar biasa, cerdas, pinter, luar biasa, istimewa, sampai Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, dalam sebuah riwayat, sesungguhnya aku mencintaimu gitu kan. Maka Nabi mengatakan, jangan pernah engkau meninggalkan bacaan ini, kurang lebih seperti itu, setelah sholat, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, doa ini setiap saya ketemu guru yang memberikan ijazah kepada saya selalu mengatakan itu. Wahai Muhammad Nur, nama saya, aku mencintaimu karena Allah, katakanlah. Amalkan Nabi sholat. Itu bukan satu guru, banyak para habaib. Nah, tapi setelah saya mengamalkan dari SMP, SMA hingga saat ini sebelum ketemu Abah, baru sekedar di lisan. Nah, setelah ditalqin tahun 2021, saya ingat bulan Muharram, karena setelah saya mendapat talqin, persis setelah hari ke-8 almarhum Abah saya meninggal, Bapak saya meninggal. Tepatnya tanggal 19 Muharram Bapak meninggal. Terus tanggal 20 malam 28 Muharram saya ingat itu di Bekasi. Saya ditalqin salah satu wakil talqin Abah. Nah, di salah satu rumah wakil talqin di sana.
di raudhahnya madrasahnya ke Syahroni yang belum lama diangkat wakil talqin. Nah, pertama di situ. Setelah mengamalkan talqin dzikir pelan-pelan dari Pangersabah beberapa tahun sampai saat ini, satu ketika doa ini sudah saya jarang baca. Entah dilupakan, ya intinya lupa ibu punya rahmati Allah. Akan tetapi setelah pelan-pelan kita membaca artinya atau mendalami maknanya, intinya di situ kita dapat pelajaran Nabi memulai dengan kata aku mencintaimu wahai Mu'ad. Jadi dimulai sebelum memberikan ijazah ada kata-kata aku cinta sama kamu. Ini yang bilang Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'ad. Artinya beliau mendapat keistimewaan yang luar biasa. Nabi mengatakan Mu'ad baca doa ini gitu. Yang diminta diantaranya Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu. Kurang lebih terjemah bebas seperti itu. Aku nyuwun mohon kepadamu, tolong aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Itu satu. Yang kedua, wa syukrika, dan bisa senantiasa bersyukur kepadamu wahai Allah, dan wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku ya Allah. Jadi Mu'ad dalam doa ini diminta oleh Nabi untuk berdoa dengan doa ini. Minta untuk ingat kepada Allah selalu, minta untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan meminta senantiasa diperbaiki ibadahnya. Ibadah dia bisa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban dari doa itu setelah ketemu Pangersabah tahun 2021 bulan Agustus, awal September maaf, bulan Muharram mendapat talqin dzikir salah satu wakil talqin Abah, dan doa itu baru saya rasakan manfaatnya dan terbukti doa tersebut akan kita genggam setelah mendapat talqin dzikir. Karena di dalam talqin dzikir terkandung orang yang mengingat, dibisahkan kita selalu mengingat Allah. Satu. Yang kedua, orang yang ditalqin dzikir dia selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Orang yang ingat zikir kepada aku itu orang yang bersyukur. Wa idza nasaitani kafartani. Tapi orang yang lupa kepada aku, dia orang yang ghaflah, yang lalai. Yang terakhir, wa husni ibadatik. Setelah ditalqin, mesti ibadah kita bagus. Khususnya dalam sholat saja, dalam kewajiban saja, dibuka sama Pangersabah. Talqin dzikir, jadi memperbaiki ibadah kita, apalagi sholat. Dalam Allah Ta'ala mengatakan, wa aqimi sholata lidzikri. Kerjakanlah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ketika kita sholat, kita tidak ingat Allah, ngeblank pikiran kita, kata Pangersabah, bagaimana bisa khusyuk di dalam sholat yang hanya katakanlah 5 menit, sedangkan di luar sholat, blank, lupa kepada Allah. Maka latihan khusyuk, materi khusyuk tidak akan bisa ketemu sampai putus ulat leher kita, katakanlah menyebut nama Allah, ibadah sampai jidatnya hancur katakanlah, tapi tidak akan bisa khusyuk. Karena khusyuk pekerjaan kolbu, pekerjaan hati, dan itu hanya bisa ditalqin dikir dari ahlinya. Ikhwan akhwat dimulakan Allah, seberjalanan saya bertabaruk mengambil keberkahan dari para orang soleh tersebut, banyak amalan-amalan seperti roti dan sebagainya, ijazah, hizib dan sebagainya. Inti dari itu semua adalah bukan hanya sekedar bacaan lisan, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan dari itu semua. Sebagaimana kita kembali doa Mu'ad bin Jabal tadi. Berarti Nabi ingin kita yang mendengar hadis ini dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Nabi menginginkan kita menjadi orang yang ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Makanya selalu dibaca ini doa. Mesti dibaca. Semua para habaib, para guru-guru kami mengajarkan baca minimal sekali. Setiap habis sholat. Ternyata manfaat dari doa tersebut dibuka, dipertemukan. Allah Ta'ala berikan ketenangan dan kebuka itu doa, katakanlah terbukti itu doa bisa diamalkan setelah ketemu dengan Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Masya Allah, ini Tuan Syekh. Ini diantara yang saya merasakan manfaat dari doa-doa tersebut yang dulu mungkin saya baca bertahun-tahun, tapi manfaat rasa dan prakteknya baru ketemu setelah ketemu Pangersabah. Ternyata itu semua ada kuncinya dalam talqin dzikir. Kita diberi dzikir jahar dan khafi. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dalam Fadhilus Syur, Abah menulis hadis Nabi SAW, khairu dzikril khafiyyu wa khairu rizqi ma yakfi. Kata Abah dalam kitab Fadhilus Syur, Nabi bersabda, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Jadi zikir khafi
Karena tidak memiliki batas ruang dan waktu. Ketika kita mengingat Allah dalam setiap keadaan, berarti kita dihitung syukur kepadanya. Contoh, kita diurus sama orang tua. Kita dilahirkan sama ibu kita, diberi makan, diberi pakaian, segala macam. Kalau orang anak soleh soleha mesti dalam doa dia ingat sama ibu bapaknya, mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan amalan-amalan lainnya dia hadiahkan buat orang tua. Kenapa? Karena dia tahu diurus sama orang tua kecil, diurus, dilahirkan sama ibu, dibesarkan sama ibu bapak, kasih makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, pendidikan yang terbaik, sampai terbentuk kita manusia-manusia yang sukses luar biasa dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita mengingatnya saja, kita sangat senang dan bahagia. Kenapa? Karena orang tua kita orang yang paling berjasa. Sedangkan guru mursyid kita bukan hanya, mohon maaf, mengurusi dunia kita saja, menolong kehidupan dunia, tapi belum bisa mampu menolong akhirat kita ketika kita pulang kepada Allah. Maka sudah mestinya seseorang yang ditalqin dikir oleh ahlinya, Syekh Mursyid, sudah lebih pantas dia berterima kasih, bukan hanya dengan mengucapkan hatur nuhun pangersabah, tapi sepantasnya dia mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah yang menjadi pecintaan guru mursyidnya sebagai rasa terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, orang tua kita jasad, melahirkan kita dari alam mulki, alam malakut ke alam mulki, dari alam malakut ke alam dunia. Tapi Syekh Mursyid kita adalah melahirkan kita, mengantarkan lagi ke alam dunia, dari alam dunia menuju ke alam malakut, bahkan tembus ke alam lahut, alam jabarut, alam lahut, alam ketuhanan. Masya Allah. Dan tidak akan bisa ditempuh itu semua, kata para ulama tasawuf, kecuali dia ketemu dengan Syekh Mursyid, dan setelah itu dia dilahirkan 2 kali. Masya Allah. Kalau kepada orang tua saja kita ingat, kita baca doa, kadang meneteskan air mata, maka bagaimana kepada guru agung pangersabah yang dengan kita berguru dengan beliau, bertorikoh, istiqomah mengamalkan itu semua, secara tidak langsung orang tua kita akan terbawa kebaikannya kembali kepada mereka semua. Bahkan dalam amalia kita ada khusus sholat birrul walidain yang Abah mengatakan ini sholat anak soleh. Ciri anak soleh soleha mengamalkan sholat ini. Masya Allah. Ini dibuka sama Tuhan Syekh. Yang saya alami doa Sayyidina Mu'ad yang mendapat ijazah dari Nabi, dan saya mendapat dari guru-guru kami semua. Ternyata setelah ketemu Abah bukan hanya dibaca. Kenapa lupa? Dilupakan, tidak membaca, kadang ingat baca. Ternyata sekarang sadar tidak, kita sedang mempraktekkan amaliyah yang menjadi kecintaan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dengan doa itu kita mewujudnya dengan keseharian, praktek keseharian kita sehari-hari. Maka sudah pantas Abah mengatakan, membagikan tata cara syukur doa yang terbaik. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita telah dilebihkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman di alam dunia sekolong langit. Masya Allah, di zaman ini. Dan semua yang mendapat talqin dzikir mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karomah barokah guru mursyidnya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, ini di antara pengalaman yang saya rasakan mengenai doa tersebut, ternyata Allah ijabah. Allah rasakan hal tersebut setelah ketemu pangersabah, talqin dzikir dari ahlinya. Semoga Allah istiqomahkan kita dengan Tuan Syekh, dan kita semakin istiqomah, semakin timbul rasa mahabbah, semakin timbul rasa syukur kepada Allah melalui guru, dan kita semakin bahagia ketika ikut dan mengamalkan amalia pecinta kesucian jiwa ini, sehingga kita dijaga keturunan kita dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari bala dan musibah. Dan khususnya semoga juga saudara kita di Sumatera, di Aceh, di mana kita berdoa dengan karomah Tuan Syekh, dengan karomah manakib seperti ini, Allah Ta'ala angkat bala dan musibah dimanapun, dan mereka bertemu dengan sosok pangersabah wali yang mursyida, yang bukan hanya menolong menyelamatkan mereka di alam dunia, tapi bisa menyelamatkan mereka semua di akhirat, pulang kepada Allah dengan selamat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.